Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai lagi kegiatan pembelajaran yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Untuk di LKS halaman 46. Akan saya bacakan pada materi yang pertama yaitu materi bahasa Indonesia. Silahkan LKS-nya disimak. Kerjasama di rumah. Keluarga Buyung sering melakukan kerjasama di rumah, baik dalam membersihkan rumah, memasak, maupun membuat sesuatu. Hal ini sudah ditanamkan oleh orang tua Buyung sejak kecil untuk selalu dapat bekerja sama. Oleh karena itu, Buyung dan Kak Intan sudah terbiasa bekerja sama di rumah. Buyung dan Kak Intan sering bekerja sama dalam membersihkan rumah. Hal ini karena orang tua mereka hampir setiap hari bekerja. Buyung bekerja sebagai guru, sedangkan ayah Buyung bekerja sebagai arsitek. Oleh karena itu, orang tua Buyung meminta tolong untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja mulai dari pagi. Pekerjaan jadi lebih cepat selesai karena dilakukan dengan bekerja sama. Buyung bertugas untuk membersihkan meja dan jendela, Kak Intan bertugas untuk menyapu, sedangkan kegiatan mengepel dilakukan bersama-sama. Ketika ayah dan ibu Buyung pulang, mereka mengucapkan terima kasih kepada Buyung dan Kak Intan karena telah membersihkan rumah. Setelah itu, ibu akan menyiapkan makan malam untuk keluarga. Anggota keluarga yang lain pun segera membantu ibu. Ini lagi-lagi kita disuruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita coba cari pada paragraf yang pertama dulu anak-anak ya. Paragraf yang awal. Yang masih bingung mana itu paragraf, jadi paragraf itu yang ini. Ini paragraf yang pertama, ditandai dengan kalimat yang agak masuk ke dalam ya, diingat-ingat anak-anak. Saya bacakan dulu pada paragraf pertama. Keluarga Buyung sering melakukan kerjasama di rumah, baik dalam membersihkan rumah, memasak, maupun membuat sesuatu. Hal ini sudah ditanamkan oleh orang tua Buyung sejak kecil untuk selalu dapat bekerja sama. Oleh karena itu, Buyung dan Kak Intan sudah terbiasa bekerja sama di rumah. Ingat anak-anak, mencari gagasan pokok itu yaitu biasanya terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Tinggal kita bandingkan. Ayo kita bandingkan dulu. Kita lihat pada kalimat di awal paragraf, yaitu mulai dari keluarga Buyung ini sampai membuat sesuatu yang saya tanda ini anak-anak ya. Kita baca, nanti kita bandingkan dengan kalimat yang di akhir paragraf. Keluarga Buyung sering melakukan kerjasama di rumah, baik dalam membersihkan rumah, memasak, maupun membuat sesuatu. Nah ini kalau kita baca dengan cermat, ini bisa jadi bahwa kalimat yang awal ini adalah kalimat utama atau gagasan pokoknya anak-anak. Namun kita bandingkan dulu dengan kalimat yang terakhir pada paragraf pertama ya. Mulai dari ini. Oleh karena itu sampai di rumah ya. Kita baca. Oleh karena itu, Buyung dan Kak Intan sudah terbiasa bekerja sama di rumah. Nah, pada kalimat terakhir paragraf pertama ini bisa kita cermati, bisa kita rasakan bahwa kalimat ini menjelaskan anak-anak, menjelaskan kepada kita bahwa Buyung dan Kak Intan ini sudah terbiasa bekerja sama di rumah. Ya, jadi untuk kalimat terakhir ini adalah gagasan penjelas. Jadi bisa kita pastikan bahwa gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu keluarga Buyung sampai membuat sesuatu. Sampai sini anak-anak. Gagasan pokoknya saya bacakan. Keluarga Buyung keluarga Buyung sering melakukan kerjasama di rumah, baik dalam membersihkan rumah, memasak maupun membuat sesuatu. Itu adalah gagasan pokoknya anak-anak. Atau hal inti, kalimat inti yang dibahas pada paragraf pertama. Ya, sudah kita temukan mana gagasan pokok dan gagasan pendukung. Jadi kalau gagasan pokoknya hanya ada satu yang saya bacakan barusan. Kalau gagasan pendukungnya berarti kalimat yang lainnya selain itu tadi ya anak-anak, yaitu mulai dari
Hal ini sudah ditanamkan oleh orang tua Buyung sejak kecil untuk selalu dapat bekerja sama. Oleh karena itu, Buyung dan Kak Intan sudah terbiasa bekerja sama di rumah. Nah, kedua kalimat yang saya bacakan tadi adalah gagasan pendukung, anak-anak. Ya, kalian harus bisa untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita coba cari pada paragraf kedua ya, anak-anak. Kita contohkan dua paragraf saja. Kita bandingkan paragraf yang pertama dengan paragraf yang terakhir kita bandingkan kalimat yang pertama dan kalimat yang terakhir pada paragraf kedua. Saya bacakan dulu yang ini anak-anak. Buyung dan Kak Intan sering bekerja sama dalam membersihkan rumah. Hal ini karena orang tua mereka hampir setiap hari bekerja. Ibu Buyung bekerja sebagai guru, sedangkan ayah Buyung bekerja sebagai arsitek. Oleh karena itu, orang tua Buyung meminta tolong untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja bekerja mulai dari pagi. Kita baca dulu kalimat pertamanya. Apakah kalimat pertamanya pada paragraf kedua ini adalah gagasan pokok? Kita bandingkan. Nah, yang mulai ini ya, Buyung sampai membersihkan rumah. Kita baca dulu. Buyung dan Kak Intan sering bekerja sama dalam membersihkan rumah, ya. Bisa dirasakan ya bahwa ini adalah hal yang dibahas dalam paragraf kedua, inti yang dibahas ya. Tapi kita harus bandingkan dulu apakah benar ini gagasan pokok. Kita bandingkan dengan kalimat terakhir anak-anak. Yaitu ini. Oleh karena itu sampai mulai dari pagi. Kita baca. Oleh karena itu, orang tua Buyung meminta tolong untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja mulai dari pagi. Nah, bisa kita rasakan ya bahwa di sini ada kata atau kalimat oleh karena itu. Nah, ini kan menjelaskan ya, oleh karena itu orang tua Buyung meminta tolong untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja mulai dari pagi. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa orang tuanya Buyung itu selalu meminta tolong kepada Buyung dan Kak Intan untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja mulai dari pagi. Ini adalah kalimat penjelas anak-anak. Jadi untuk kalimat yang terakhir pada paragraf kedua ini adalah gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Jadi gagasan pokoknya atau kalimat intinya pasti kalimat yang pertama tadi yang kita baca, yaitu Buyung dan Kak Intan sering bekerja sama dalam membersihkan rumah. Ini inti dari paragraf kedua, anak-anak ya. Untuk gagasan penjelasnya berarti kalimat setelah gagasan pokok, yaitu ini sebentar. Nah, ini yang saya tandai. Hal ini karena orang tua mereka hampir setiap hari bekerja. Ibu Buyung bekerja sebagai guru, sedangkan ayah Buyung bekerja sebagai arsitek. Oleh karena itu, orang tua Buyung meminta tolong untuk membersihkan rumah karena mereka bekerja mulai pagi sampai sebelah sini. Ini adalah gagasan penjelas anak-anak. Jadi mudah ya untuk mencari gagasan penjelas. Kalau sudah ketemu gagasan pokok, pasti kalimat yang lain adalah kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Untuk mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung, saya contohkan dua paragraf saja ya anak-anak supaya waktunya juga lebih singkat. Lanjut pada materi PPKN halaman 47. Warga desa sering mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Kerja bakti yang diadakan di lingkungan desa membuat warganya menjadi dekat dan rukun. Hal tersebut berbeda dengan lingkungan perkotaan yang hampir sudah tidak pernah melakukan kerja bakti karena disibukkan dengan aktivitas sehari-hari. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai berikut. 1. Membersihkan selokan. Selokan yang banyak sampahnya akan membuat aliran air menjadi mampat. Selokan yang mampat akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan banjir. Membersihkan selokan akan lebih ringan jika dikerjakan secara bersama-sama. 2. Melaksanakan ronda. Melaksanakan ronda sangat bermanfaat demi menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dengan berjaga dan berkeliling di waktu malam dapat menjauhkan desa dari sasaran kejahatan.
Sebaiknya ronda dilakukan secara bergiliran dan merata. 3. Membersihkan tempat ibadah. Tempat ibadah yang bersih tentu akan membuat nyaman orang yang berada di sana. Tempat ibadah yang bersih membuat orang yang beribadah menjadi lebih khusyuk. Kebersihan tempat ibadah menjadi tanggung jawab bersama. Ketika membersihkan tempat ibadah, sebaiknya melibatkan seluruh anggota masyarakat agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Kerjasama merupakan kegiatan positif. Kegiatan tersebut banyak membawa manfaat, baik manfaat untuk perseorangan maupun untuk banyak orang. Jika kegiatan tersebut bermanfaat, harus dipertahankan, bahkan harus menjadi budaya dalam kehidupan kita. Masyarakat di desa masih mempertahankan kebiasaan gotong royong hingga saat ini. Misalnya saat membangun sarana desa seperti jalan desa, warga secara bahu-membahu membangun jalan desa. Ada yang meratakan tanah, meletakkan batu, dan sebagainya. Pekerjaan pun terasa ringan dan cepat selesai karena dilakukan bersama-sama. Perlu kamu ingat bahwa kerjasama yang harus dipertahankan adalah kerjasama dalam hal kebaikan. Jika kerjasama tersebut bersifat buruk, jangan kamu pertahankan. Contoh kerjasama yang buruk adalah kerjasama dalam ujian. Kamu dan temanmu saling menyontek. Perilakumu tersebut merupakan contoh kerjasama yang buruk dan dilarang. Hal tersebut merupakan kecurangan dan tidak mendidik. Kerjasama dalam hal yang positif tentunya memberikan manfaat sebagai berikut. 1. Mempererat hubungan persaudaraan. Jika kamu sering melakukan pekerjaan bersama-sama temanmu, kalian akan semakin akrab. Kamu piket bersama temanmu, maka kamu akan semakin akrab dengan temanmu. Jika dapat mengenal rumahnya, kamu juga akan tahu kebiasaannya. 2. Mempercepat selesainya pekerjaan. Membersihkan kelas bersama akan lebih cepat selesai. Coba kalau kamu membersihkan kelas sendiri, akan sangat lama untuk menyelesaikannya. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan lebih cepat selesai, berbeda dengan pekerjaan yang hanya dilakukan sendiri. 3. Terciptanya rasa aman. Kita akan merasa nyaman tinggal di lingkungan yang aman. Lingkungan yang aman merupakan hasil kerjasama dalam mengamankan lingkungan. 4. Lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Lingkungan menjadi bersih dan indah karena warga rajin mengadakan kerja bakti. Kerja bakti bisa dilakukan sebulan sekali. Dengan kerja bakti, timbunan sampah dapat dibersihkan dari selokan, halaman, atau tanaman. Oleh karena itu, ikutilah setiap bentuk kerjasama yang baik yang ada di lingkunganmu berada. Pada akhirnya akan terasa manfaatnya bagi hidupmu. 5. Menghemat tenaga. Pekerjaan terasa berat jika dilakukan sendiri, tapi jika dilakukan bersama akan terasa ringan. Jika kamu bersama temanmu bekerja sama akan terasa ringan. Ini tadi untuk materi PPKN, yaitu membahas mengenai kerjasama anak-anak. Kerjasama ini bisa dilakukan yaitu mulai dari membersihkan selokan, melaksanakan ronda, membersihkan tempat ibadah, dan masih banyak lagi anak-anak. Manfaatnya apa? Yaitu manfaatnya bisa membuat warga menjadi dekat dan rukun. Kemudian manfaat lain yaitu mempererat hubungan persaudaraan. Kemudian mempercepat selesainya pekerjaan, terciptanya rasa aman, lingkungan menjadi bersih dan nyaman, dan menghemat tenaga. Itu adalah manfaat-manfaat kerjasama. Namun ada juga kerjasama yang tidak boleh dilakukan anak-anak, yaitu kerjasama dalam kegiatan yang negatif atau kegiatan yang buruk. Itu tidak boleh dilakukan. Contohnya apa? Contohnya ketika kalian melaksanakan ujian sekolah. Nah, itu tidak boleh dilakukan secara bersama-sama. Itu adalah kegiatan kerjasama yang buruk, ya, itu tidak boleh dilakukan. Selain itu apalagi kerjasama yang buruk? Contohnya tindakan kejahatan yang dilakukan bersama-sama, mencuri, kemudian berantem atau bertengkar dengan temannya, itu tidak boleh dilakukan anak-anak, ya. Meskipun itu kerjasama, tapi kalau kerjasama dalam hal buruk itu tidak boleh anak-anak, ya. Itulah anak-anak materi pada pembelajaran 4. Setelah itu anak-anak bisa
mengerjakan penilaian pembelajaran 4 halaman 48 sampai 49 ya. Nomor soal 1 sampai 10 di buku tulis dan dikirim ke WA saya pribadi anak-anak. Terima kasih anak-anak. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami, dapat bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala penyakit, dan semoga pandemi ini segera selesai ya anak-anak, supaya semuanya bisa melakukan kegiatan seperti dahulu, seperti biasanya, dan kalian bisa masuk sekolah seperti semula. Terima kasih anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.